Lanjutkan materinya, arsitektur basis data. Dalam arsitektur basis data tentunya aplikasi basis data itu banyak sekali. Ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, MariaDB, MongoDB, dan lain-lain. Kita lihat lingkungan database. Tujuan utama dari sistem database tadi sudah ditampilkan, menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menunjukkan bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Terlihat di sini komponen lingkungan basis data ini bisa dilihat dari perangkat keras, kemudian diakses dengan datanya diselect, kemudian perangkat lunaknya, ini data baru ke penggunaan, prosedur penggunaan. Selanjutnya definisi arsitektur data. Arsitektur data adalah struktur, artinya komponen-komponen apa yang ada dalam satu sistem dan fungsi masing-masing komponen tersebut, serta bagaimana interaksi antar komponen dalam sistem. Kemudian arsitektur basis data adalah satu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user tersebut melihat data. Arsitektur juga berfungsi memberikan kerangka kerja, ya, bagi pembangunan dari basis data. Pertimbangan arsitektur basis data, keunggulan teknologi. Keunggulan teknologi tentunya sangat berpengaruh sekali, karena di dalam teknologi berarti bagaimana, contohnya kemampuan kecepatan koneksi antara aplikasi dengan database-nya, bagaimana kemampuan untuk backup data, bagaimana untuk membuat kemudahan di dalam database-nya, dalam pengelolaan dan lain-lain. Kemudian biaya pengembangan, ya. Apakah biaya pengembang untuk dari database-nya itu mahal atau tidak, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kalau dilihat pertimbangan arsitektur basis data, ini contohnya ada akses, ada MySQL, ada Microsoft SQL Server. Dari kekuatan data ini baik sekali. Biaya pembelian berbayar, ini MySQL gratis, ini berbayar. Biaya siklus hidup berbayar, ini gratis, ini berbayar. Ukuran datanya ini 7, ini 800 byte, ini seterusnya, ya. Kinerja, stabilitas, simultan, pemulihan, integritas, ya. Tapi dibandingkan dengan Oracle itu kemampuannya lebih baik, ya. Kemudian tingkat arsitektur basis data. Arsitektur basis data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat eksternal, dan arsitektur basis data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat eksternal, tingkatan konseptual, dan tingkatan internal, ya. Nanti akan kita bahas masing-masing dari tingkatan di bawah. Kemudian dari Slimber-Skatz, Kort dan Sutherland, arsitektur database system. Ini ada logical level, ada physical level, ada view levelnya, view level 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini tadi tingkatan arsitektur basis datanya, bahwa tingkatan eksternal berhubungan dengan bagaimana data dipresentasikan dari sisi setiap user. View level adalah level user, yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user, dan database administrator. Database administrator ini adalah orang yang mengelola database, ya. Kemudian tingkat konseptual level, yaitu menghubungkan antara internal dan eksternal. Kemudian konseptual level adalah sebuah representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Tingkatan level ini dilihat dari cara user memahami atau mengetahui data. Kemudian tingkatan arsitektur basis data. Lanjutannya adalah tingkatan internal, berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik. Physical storage. Internal level adalah level terendah mempresentasikan basis data. Record disimpan dalam media penyimpanan dalam format byte. Jadi
metodenya, bagaimana cara menyimpannya, ya kan. Masing-masing hard disk media penyimpanannya beda-beda, ya. Misalkan dalam hard disk skasi yang berapa giga, ya. Kemudian cara menyimpan perekodnya bagaimana. Kemudian tree skema arsitektur, ya. Tadi udah database internal, konseptual, ini view 1, view 2, view 3. Ini external level, ini konseptual, ini internal level, ini physical data. Kemudian separation user application dan physical database, ya. Pemisahan, ya. Internal physical schema, deskripsi secara detail dan lengkap tentang struktur penyimpanan data secara fisik dan akses space ke database menggunakan low level model. Kemudian konseptual logical schema, deskripsi struktur basis data yang terdiri dari entities, data types, relationship, user operation, constraint. Untuk setiap kategori user dapat digunakan high level or implementation model. External view schema terdiri beberapa skema eksternal, ya. The user masing-masing bagian database akan digunakan different views di same database struktur. Dapat digunakan high level implementation model, ya. Dari internal dulu, ya. Jadi penyimpanan secara fisik tadi sudah kita bahas bagaimana space-nya secara fisiknya di slash, misalkan database-nya disimpannya di direktori mana, ya, supaya tidak ada kesalahan penyimpanan, dan pemanggilan dari aplikasinya, ya, DB konektornya. Kemudian dari logika, ya, berarti hubungan, ya, dari entities nanti kita bahas masing apa itu entities, data tipe-nya apa, dan bagaimana relationnya. Ini pembahasan nanti. Kemudian view skemanya, ya. Jadi skema eksternal yang tadi, bahwa bisa jadi perbedaan antara database struktur, ya, dengan implementasi yang digunakan. Kemudian jenis arsitektur basis data, sistem tunggal, stand alone, ya. DBMS basis data, aplikasi basis data pada komputer yang sama, hanya dipakai oleh satu user pada saat yang bersamaan. Ini berarti, ya, ini sudah jarang, ya. Ini dia disimpan pada satu komputer yang hanya digunakan oleh satu orang, langsung. Jadi database-nya langsung di komputer yang sama, gitu, ya. Kemudian sistem terpusat, centralized system, terdiri dari sebuah server, beberapa terminal yang terpusat dalam basis data DMS dan aplikasi basis data. Ada dua konsep, aplikasi dan basis data terpusat diakses oleh DAM terminal. Basis data yang kedua, basis data terpusat aplikasi ada pada terminal. Jadi kalau yang pertama berarti ada sebuah server, kemudian diakses oleh para user ke sana. Kemudian yang kedua, aplikasinya ditaruh di terminal masing-masing, berarti di masing-masing PC atau di laptop. Misal aplikasinya, baru nanti mau menyimpan datanya baru dikonekkan ke dalam database-nya. Jadi dua cara itu tadi, ya. Jadi kalau yang pertama itu berarti aplikasinya Anda berarti tinggal buka browser, kemudian setelah browser dibuka, diketikin URL-nya ada di mana, di URL dari database-nya biasanya pakai IP berapa, 192.168.1 misalkan, nanti akan muncul aplikasinya, baru Anda bekerja. Nah, kalau yang kedua, ya, berarti diinstal dulu aplikasinya di dalam laptop atau PC Anda. Setelah diinstal, baru Anda bekerja. Pas mau menyimpan, baru dia dikonekkan ke dalam database, ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk ini. Baik, selanjutnya jenis arsitektur database ini centralisasi. Contohnya ini file server, misalkan ini file server, ini terminal, ini user-usernya, ini Anda akses lewat jaringan, ya, diakses sini, kemudian baru kesimpannya ke database server. Kemudian jenis arsitektur basis data, permulaan arsitektur DBS, kemudian arsitektur DMS terpusat, ya.
Pada arsitektur ini digunakan komputer mainframe yang menyediakan proses utama seperti fungsinya DBMS Visual Application. Ini tadi sudah saya jelaskan, modelnya ini model lama pakai mainframe. Kemudian bentuk arsitektur terpusat ini menggambarkan pengaksesan terminal komputer client, komputer server berupa display informasi kontrol saja. Karena pada terminal komputer tidak mungkin memiliki resource yang lebih. Ya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, turunnya harga hardware, banyak terminal besar digantikan dengan besi akan cabai DMMS masih ditambahkan terpusat. Aplikasi program execution user interface ditambahkan pada satu mesin. Ya. Ini contohnya gambarannya untuk central system. Berarti ini display monitor diakses aplikasi program, ini software, ya. Kemudian baru operasi sistemnya di sini. Jadi operasi sistem. Ini gambaran dia kalau di DBF-nya. Kemudian sistem client server ditunjukkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersentralisasi. Ya. Beban server harus menangani semua proses di atas ini dengan membagi beban menjadi dua bagian. Client menjalankan aplikasi basis data dan server menjalankan DBMS yang berisi basis data mesin yang berbeda. Padatnya lalu lintas di antara server, workstation diatasi dengan mekanisme transfer data yang lebih efisien. Ini kalau yang ke server mirip yang pertama tadi. Nah, secara umum komputer disebut dengan client, ya, ia menerima layanan tertentu dari server, ya, dan disebut jika ia memberi layanan tertentu pada server berarti memberi layanan tertentu padanya. Ya. Kemudian arsitektur client server dibangun untuk memenuhi lingkungan komputer di mana jumlah PC, workstation, server, printer, database server, web server, serta peralatan lainnya dapat saling terhubung via network. Kemudian ide dasar arsitektur client server adalah mendefinisikan spesifik server dengan kemampuan yang khusus pula. Sebagai contoh, mengumpulkan berbagai PC sebagai pada file server, menangani berbagai file pada mesin client, mesin lain dirancang sebagai printer server yang terhubung berbagai printer mesin server lain sebagai web server atau email server dan lain-lain. Ya. Nah, ini client server. Ya, ini client, ini LAN, ini basis data, ya, diakses oleh client. Ya. Jadi permintaan di sini, contohnya kalau di sini dia bisa membuka kalau aplikasinya web based tinggal buka browser, nanti dia meminta ke sini. Misalkan basis data 2 atau data 1 di ini aplikasi misalkan server dengan DBMS, kalau ke sini tinggal disimpan dan menampilkan datanya. Kemudian selanjutnya mesin client menyediakan interface yang sesuai bagi user bisa sebagai penghubung menggunakan server tersebut. Konsep ini dapat diganti dengan adanya software khusus tersimpan pada mesin server spesifik pula, DBMS, CAT, packet dan lain-lain. Contohnya ini client network, ini aplikasi server. Jenis arsitektur basis data client server, gambar fisik arsitektur two-tier server, ya. Ini communication network, ini server, ini client mesin, ya. Nah, ini kita lihat jenis arsitektur basis data client server, dua jenis utama dari dasar arsitektur DBMS tersebut, ya, mendasari framework client server, two-tier client server dan three-tier client server. Untuk two-tier arsitektur, ini client tier-nya, ini database tier langsung ke sini. Kalau client tier dan untuk maksudnya ada namanya business logic tier, application server baru mengakses ke database server. Ya, kita lihat untuk arsitektur two-tier. Pada dasarnya arsitektur two-tier sering disebut sebagai arsitektur client server yang terdiri dari komputer client dan komputer server yang berinteraksi melalui protokol sifatnya well defined. Dalam arsitektur client server tradisional, client hanya mengimplementasikan GUI user interface, sedang server hanya mengimplementasikan logical business dan manajemen data. Client tersebut disebut dengan zinc client. Keuntungan perawatannya mudah, kecil ruang lingkup, memudahkan user, komunikasinya lebih cepat. Kemudian arsitekturnya sama tadi ya, ini client network langsung ke aplikasi server. Kemudian pada bentuk yang lain terdapat juga client lebih powerful dengan mengimplementasikan UI dengan logika bisnis, sedang sisanya pada sisi server disebut dengan zinc client. Kemudian model zinc client memiliki beberapa kelemahan, tidak memiliki tempat terpusat untuk memperbaharui memelihara logika bisnis karena berjalan pada sisi client.
rasa saling percaya antara klien dan server. Kemudian tidak dapat menangani jumlah klien yang besar. Izin klien tidak diskalakan seiring dengan pertambah akses aplikasi dan sistem database. Pada database klien server dapat saat pengaksesan DBS dibutuhkan program membuka koneksi ke DBMS server. Sekali koneksi terbuat, maka program klien dapat berkomunikasi dengan DBMS. Contohnya ODBC, Open Database Connectivity, yang menyediakan API, Application Programming Interface, dan JDBC yang digunakan program klien Java untuk akses ke database DBMS. Kemudian arsitektur 3-tier client server untuk DBMS. Arsitektur 3-tier client server merupakan model yang lebih maju, memisahkan antara lokal aplikasi dan manajemen data, meliputi presentation tier, berisi interface natural yang dibutuhkan user untuk membuat request, menyediakan input dan melihat hasil dengan pakai dengan GUI atau web interface. Middle tier application layer web server berisi logika aplikasi yang dieksekusi berbagai macam kode program pakai Java dan lain-lain. Proses bisnis logik yang kompleks, aplikasi program web page. Data manajemen tier database berisi DBMS. Ini tadi ya. Sini klien, kemudian akses application server, kemudian baru database. Nah, keuntungan arsitektur 3-tier client layer, lapisan ini digunakan untuk tujuan desain di mana data disajikan kepada user, misalkan merancang formulir pendaftaran berisi kotak teks, tombol dan lain-lain. Business layer, dalam lapisan ini semua lokal bisnis ditulis seperti validasi data, perhitungan, penyisipan data dan lain-lain bertindak sebagai interface antara lapisan klien dan data akses layar. Lapisan ini disebut juga lapisan perantara pembantu untuk membuat komunikasi lebih cepat antara klien dan lapisan data. Dalam lapisan ini kata akses layar berisi metode yang untuk terhubung dengan database yang melakukan insert, update, menghapus, mendapatkan data dari database berdasarkan data yang masuk. Kemudian berbagai keuntungan, ya. Sistem heterogen mendukung pada berbagai platform yang berbeda sehingga modify code pada satu tier tidak terdampak pada tier yang lain. Klien membutuhkan kemampuan komputasi yang memadai pada presentasi layar. Kemudian akses data terintegrasi, kemampuan middle tier dalam mengatur koneksi pada semua sistem database yang terdapat secara terpusat. Kemudian stabilitas pada banyak klien, kemampuan middle tier dalam mengatur hubungan database pada klien. Kemudian kemudahan dalam pengembangan software, masing-masing tier dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa mempengaruhi yang lain. Kekurangannya kompleksitasnya tinggi, kemudian perancangan dan pengaturan yang sulit, kemudian biayanya cukup mahal. Database, ya. Database manajemen sistem merupakan satu kumpulan program yang memungkinkan user untuk membuat, memanipulasi, mengelola basis data, mencapai tujuan. Perangkat lunak menetapkan memelihara integrasi logis antar file, baik eksplisit maupun implisit. Keuntungan DBMS mengurangi pengulangan data. Ini kita ulang lagi bahwa kemudian yang minggu kemarin, mencapai independensi data, spesifikasi data disimpan dalam tiap program aplikasi, perubahan dapat dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang asli data. Kemudian mengintegrasikan data pada beberapa file. Saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis, organisasi fisik tidak lagi terjadi kendala. Kemudian mengambil data informasi secara cepat. Hubungan logis query language memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit, ya. Dengan bahasanya query SQL, jadi bisa dengan cepat mengambil informasi data. Kemudian meningkatkan keamanan, baik DMS mainframe maupun komputer mikro dapat menyertakan beberapa lapis keamanan seperti kata sandi, direktori pemakai dan bahasa sandi. Kemudian meningkatkan bahasa sandi berarti di enkripsi, ya. Kemudian meningkatkan presentasi kesiapan data yang berarti tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Kemudian mempercepat penyimpanan pengambilan data, mempermudah pemrosesan data dan mengurangi penyimpanan data yang lengkap. Kemudian mempermudah pemrograman karena lebih fleksibel. Komponen dari DBMS, ya. DBMS dapat dikatakan memiliki komponen perangkat keras, hardware-nya. Hardware-nya berarti server misalkan, servernya, kemudian datanya, database-nya, kemudian perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya berarti banyak, ya. Jenis database-nya apa aja. Kemudian keuntungan DBMS mengurangi, ini tadi udah,
pemilihan perangkat lunak aplikasi, ya. Nah, dalam pemilihan perangkat lunak, kecocokan antara DBMS dan development tools, ya, itu harus diperhatikan. Kemudian dukungan development tools secara arsitektur sistem, dependensi development tools dan DBMS, ya. Kemudian kemudahan pengembangan migrasi aplikasi. Jadi untuk memudahkan pengembangan aplikasi, ya diharapkan aplikasi yang dibikin adalah semuanya web based. Jadi apapun aplikasinya bisa diakses oleh user, tinggal membuka browsernya. Kemudian untuk lebih kemudahan pengembang, berarti di dalam desain database-nya harus ada blueprint pengembangan. Jadi ada gambaran besar dari aplikasi tersebut, ya. Gambaran besarnya apa, desain database atau desain aplikasinya. Ini beberapa aplikasinya, ya, yang besar tadi udah kita lihat. Kemudian DBMS lagi ada interface. DBMS menyediakan bahasa atau language dan interface untuk setiap kategori pemakai, dikenal dengan beberapa language. VDL, View Definition Language, DDL, Data Definition Language, SDL, Storage Definition Language, DML, Data Manipulation Language, Data Sub Language, dan Host Language. Kita lihat DDL, Data Definition Language. Bila tidak ada pemisahan antara skema konseptual dan internal, maka database administrator dan database designer akan menggunakan bahasa DDL untuk mendefinisikan kedua skema. Diperlukan DDL compiler yang fungsinya menjelaskan setiap skema konstruk atau objek dan menyimpan deskripsi tersebut ke dalam DBMS katalog. Kemudian SDL, Storage Definition Language. Bila digunakan dua skema konseptual dan internal, maka DDL hanya menspesifikasikan skema konseptual dan diperlukan bahasa SDL untuk menspesifikasikan internal skema. Mapping antara kedua skema dapat dilakukan oleh salah satu dari kedua bahasa. Kemudian VDL, View Definition Language. Bila digunakan tiga skema view konseptual dan internal, maka diperlukan bahasa ketiga, yaitu FDL, untuk menspesifikasikan user views dan memetakan mapping ke skema konseptual. Pada umumnya DBMS menggunakan DDL untuk mendefinisikan eksternal dan konseptual skema. DML, Data Manipulation Language. DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data retrieval, insertion, deletion, dan modification. DBMS yang baru biasanya menggunakan integrated language untuk eksternal, konseptual, dan manipulation. Hanya SDL yang terpisah biasanya digunakan oleh DBA. SQL Relation Database Language. SQL merupakan kombinasi VDL, DDL, dan DML. Dua tipe DML, high level non procedural, low level procedural DML. High level procedural DML disebut juga dengan sub language, dimasukkan melalui terminal atau dijadikan satu dengan general purpose language. Dapat mengambil banyak record dengan spesifikasi tentu, yaitu satu DML set item DML. Bisa merupakan query language di mana data retrieval dapat dilakukan secara interaktif dan standalone system. Low level procedural DML settlement dimasukkan atau dijadikan satu dengan general purpose language, host language. Hanya dapat mengambil satu record memproses, karena itu memerlukan host language agar bisa dibuat satu loop untuk ambil record proses, ya. Itu dulu untuk pertemuan kedua ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.